orang yang diharapkan jadi New Hope ini Ya, dulu ternyata justru melihat ternyata tidak mampu menahan godaan dari Orde Baru karena ya tadi hope-nya ini bukan hope-nya kita, tapi bagaimana dia hope-nya dia itu untuk makin itulah. Langsung gue sebenarnya dapat sebuah judul tuh. apa tuh? Kan tadi New Hope. Ya, itu ternyata berubah menjadi Hope is Me. Iya betul, actually betul. Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh dera dan siksa. Datang sebuah berita tentang adanya pesta, pangeran mencari permaisurinya. Mbak Titi tiba dengan kereta kencana. Tapi dimarahin nggak? Copyright itu malu bawa aja Cinderella jadi Mbak Titi. Nggak, biar kasihan Mbak Titinya disamain sama Cinderella. Mbak Titi itu perjuangannya ketika pemilu itu penuh degradasi dan siksa. Guys, Mbak Titi yang ini main berisik. Mbak Titi makasih udah main. Ini Mbak Titi saya kita ujian butuh disertasi atau apa ini? Aduh. Mbak Titi, jadi sudah 2 episode kita ngomongin bahwa akan mengundang Mbak Titi, tapi katanya susah banget akhirnya. Tapi Allah ijabah juga ya, akhirnya datang juga Mbak Titi. Masya Allah. Langsung jauh-jauh dari diijabah karena teraniaya ya. Cinderella pun tiba ya. Cinderella pun tiba, bener kan? Dijabah Kan karena penuh dera dan siksa, bayangkan. bukan imam. Kok Dijabah gue? karena teraniaya. Iya, Yang ngomong terhinanya Mbak Titinya, bukan gua. Lo ada apa sih, men? Apaan? Kelihatannya lagi deg-degan banget. Aduh, pusing bro. Hidup lagi berat-beratnya. Nah, tapi gua lihat tuh kayaknya ada yang geser suaranya sebenarnya. Kenapa harus pusing sih? Iya, orang itu udah jadi rahasia umum geser kok. Iya, geser Mas Imam. Amin. Mbak Titi, ini kan kita ngundang topiknya pokoknya Mbak Titi datang gitu. Jadi Jadi kita nih mengundang Mbak Titi sekarang dan kita sekarang mau bahas nih enaknya bahas apa Mbak? Kita diskusikan dari kita bingung nih mau selamat bahas ya, apa ini. yang kata di kabak. Kabak Ngeri. apa? Ini seragamnya udah kelihatan nih. Kabak atau ketua panitia? Bahaya. Serius. Makanya tadi ada pup gila. Sekarang angkatan kabak aja bisa pakai pup gitu ya. Luar biasa nih. Gak tahu guyonan Ini lu. kayak saya outsider sendiri. Gak apa-apa, Mbak. Ini sekarang masuk ke topik yang beneran. 26 tahun reformasi menurut saya agak baru sepi ya, nih. Padahal kemarin kan 12 Mei ya? 21 Mei itu kemarin Pak Harto turun. Pak Harto mundur ya. Nah tapi kok gegap gempitanya reformasi ini kelihatannya tahun ini sepi. Apakah? Ih. Ini nggak ada di TV dia begini nih Mbak. Ini agak susah kalau narasumber mewawancarai host ya. Enggak, jadi gimana tuh Mbak? Apakah gara-gara hasil pemilu kemarin makanya reformasi sekarang sepi? Ya situasi kita hari ini tuh masih mengalami kelelahan politik ya. Karena Februari, ya nggak usah jauh-jauh deh merayakan reformasi 26 tahun. Ini mau pilkada yang agenda kita sangat besar saja, itu kan antusiasmenya sangat bisa dikatakan minim. Ya karena kita sebenarnya belum pulih nih dari ekses kelelahan politik pilpres, baik pemilih, penyelenggara ataupun peserta. Nah bisa jadi juga bukan apatisme ya, tapi pembelajaran 2 kali pemilu kita itu mungkin membuat masyarakat kita itu lebih merasa seperti seperti apa? Seperti ini agak susah diomongin Gak mau, gitu. Mbak. Keluarkan. Lepaskan Mbak, lepaskan. Seperti harus biasa-biasa aja merespon segala sesuatunya. Apa udah fatigue ya Mbak ya? Iya. Udah lah ya gitu. Iya, iya. Ya kelelahan. Udah bodo amat. Ya kalau sampai pada level bodo amat sih belum, tetapi mungkin mencoba untuk tidak euforia dan berlebih-lebihan gitu ya. Karena 2019 itu kan euforia dan antusiasmenya luar biasa. Tapi ternyata kan di prank
oleh elit nih. Euforianya belum hilang, kelelahannya belum hilang, elitnya sudah kompromi. Nah makanya kemudian kan ada yang banyak mengatakan masyarakat kita semakin dewasa, selesai pemilu dia nggak terlalu banyak tidak ada kerusuhan, tidak ada Mbak, yakin keramaian. itu bukan telepon ini panggilan tes menteri? Pembentukan menteri belum? Mending diangkat aja. Menteri belum. Siapa tahu harus ke istana ya enggak Kalau apa-apa. ini Mbak. undangan menteri, mending lo angkat, Mbak. Soalnya kan masih di Bali. Jangan diminta terbang ke Bali. Lanjut Mbak, sorry potong. Dan peluang pilkada belum diomongin sekarang gitu. Jadi nampaknya masyarakat kita tuh berusaha untuk nggak berlebih-lebihan dan biasa aja di dalam merespon peristiwa politik gitu. Nah, tetapi memang kalau soal reformasi ini bisa jadi ya kelelahan pilpres, lalu juga proses pilpres dan pemilu legislatif itu kan belum sepenuhnya selesai. Jadi memang ya yang tenggelam oleh ekses pemilu itu bukan hanya perayaan reformasi, tetapi juga ya kayak tadi pilkada ya. Pilkada tuh betul-betul bisa dikatakan adem ayem banget. Bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Ini nanti pilkada nanti. Ini mohon maaf saya potong. Tadi saya sempat nge-tweet tuh. 26 tahun reformasi kok sepi sih. Terus ada salah satu teman netizen itu ngerespon menarik juga. Gimana? Jangan-jangan emang kita baru sadar diapusi ya, kira-kira kayak gitu. Oh iya. Karena baru sadar dikerjain gitu ya. Dibohongin gitu, sebenarnya reformasinya nggak ada, cuma jeda doang bentar, terus nanti balik lagi ke yang sebelumnya. Menurut Mbak Titi gimana? Iya, kalau saya tuh ngerasa ya sebenarnya kita itu emang benar-benar lagi dalam situasi capek banget ya. Capek 26 tahun reformasi kan ekspektasinya itu semua itu makin lebih baik, makin lebih bagus gitu situasinya. Tetapi ini kan kayak siklus yang kita tuh harus mundur gitu. Kita terlalu banyak dikasih kontroversi oleh para elit. Enggak dong Mbak, enggak semua ini, sorry gue gak setuju ya, karena enggak semuanya rakyat Indonesia merasa mundur. Gibran maju. Iya. Saya agak susah berdebat kalau untuk konteks itu. Ya betul. Di antara banyak rakyat Indonesia yang mundur, ada segelintir yang maju. Ya. Karena ditarik oleh bapaknya gitu ya. Oh, soal tarik menarik itu urusan Riga. Iya. Tapi kalau untuk majunya saya lihat dia maju. Dan terus reformasi dulu bro sebelum kita pindah ke pilkada. Gue pengen masuk ya, karena ini terus terang kalau ngomong reformasi saya sedikit emosional ya, karena dulu kampus Trisakti, saya masuk benar-benar di 12 Mei 98, di 10 atau 11 Mei saya daftar ke Trisakti. Kemudian aktif di Senat Mahasiswa, kemudian salah satu dulu aktivitas saya Mbak, kerjanya nemenin orang tua korban, itu setiap mereka menghadiri pengadilan-pengadilan gitu ya, dan kesedihannya itu menahun Mbak. Saya masih ingat ya beberapa orang tua korban yang didampingi. Terus one day saya pernah nih ngobrol Mbak Titi sama dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Terus dia ngobrol lepas, terus dia bilang gini Mbak ke saya, Mam, menurut lo apa lawan terberat kita? Wah, saya mikir apa lawan terberat? Tapi singkat cerita dia jawab, dia bilang lawan terberat kita itu bukan represi, bukan pemerintah, bukan ini. Lawan terberat kita adalah melawan lupa. Ya. Saya tuh jadi ngerasa kena nih belakangan Mbak. Anak-anak sekarang kalau ditanya, wah lu nggak inget nih dulu kita perjuangkan tuh korupsi, kolusi, nepotisme loh. Bukan hanya nggak inget, mereka nggak tahu. Nah sebagian yang masih inget juga jangan mulai lupa, mulai santai aja gitu ya. Sekarang korupsi misalnya ada di mana-mana dan bukan menjadi barang yang dalam tanda petik memantik kemarahan lagi gitu ya. Nepotisme juga kayak gitu dan seterusnya. Gue jadinya ngerasa, wah ini 26 tahun reformasi tuh kalau nge-flashback ke belakang tuh gue pribadi sedih sih, maksudnya ya kita nyampe di sini lagi gitu, jangan-jangan bukan di titik nol waktu kita berangkat, jangan-jangan kita udah mulai minus gitu. Bahkan pelaku-pelaku reformasi itu menganggap harusnya kerjaan gue udah selesai kemarin nurunin Soeharto. Sekarang ya lanjutin lah generasi selanjutnya gitu. Kan menaikkan klannya Soeharto atau gimana? Riga berani banget, gue nggak ikut-ikutan. Lo enggak, ini kan berkah. Riga langsung nyapu dia. Kalau orang dalam sih aman. Kita ini yang repot. Enggak, kalau situasinya Gimana, ya, Mbak? kalau saya nih lihat, kita kan berhadapan banyak sekali kontroversi dan peristiwa-peristiwa yang membutuhkan penyikapan kita.
Jadi Mas Hensat ini selalu nanya, civil society, publik, ngapain aja. Masalahnya yang harus dikerjain tuh banyak gitu. Jadi seolah-olah kita tuh harus ngambil slot yang mestinya nggak kita kerjain gitu. Contoh, dalam situasi momen reformasi, proses pemilu baru selesai. Di saat yang sama menuju pemerintahan yang baru, regulasi yang kontroversial dan memundurkan demokrasi itu kayak lahir di musim, kayak cendawan di musim semi kan. Jadi antara kita merayakan reformasi yang value-nya tadi Mas Imam sudah sebut itu seolah-olah nggak eksis lagi gitu ya, dengan realitas kita harus mempertahankan dan membentengi dari sebuah kemunduran yang lebih buruk gitu. Jadi antara kita harus merespon kondisi hari ini yang tidak lebih baik dengan kita merayakan sesuatu, mengenang sesuatu yang mulai dilupakan tadi. Kan jadi akhirnya sangat complicated gitu, rumit banget. Nah ini yang saya tuh kadang-kadang suka nanya dalam diri sendiri, ini 26 tahun, saya tuh nekunin isu pemilu tahun ini tuh 25 tahun nih, dari tahun 99. Di mana sih posisi kita nih hari ini gitu. Seolah-olah tuh jadi ritual aja. Mereka yang memanen gitu ya. Nah bahkan yang ritual itu pun sekarang seolah mengalami prosesnya aja tuh Stagnasi. Stuck gitu ya. Bukannya nggak usah ngomongin hasil, proses aja tuh stuck gitu. Bisa direkayasa sedemikian rupa. Proses udah jalan, pencalonan udah jalan, syarat bisa diubah. Dan kita tuh nggak bisa ngeberesin itu. Semuanya tuh serba ya formalistik, ya itu kan pelanggaran etika, hukumnya kan tetap jalan. Jadi kadang-kadang saya suka nanya sendiri, mempertanyakan diri sendiri, ya apa yang salah ya? Iya. Yes. Bentar lagi ngambil gitar nih nyanyi nih. Jadi reformasi itu menurut Mbak Titi sebetulnya memang perjalanan sejarah bangsa Indonesia atau keberhasilan perjalanan dunia internasional untuk mengintervensi Indonesia. Berat. Teori konspirasi dia Ya, kan. reformasi itu momentum. Berat. Buat saya ya. Oke. Reformasi itu Setuju. momentum. Ya, ngambil buku dia, Mbak. Lu pakai ngomong gitu, Saya dia ngomong punya momentum, buku. Mbak. Karena Mbak Titi ngomong Dia momentum. masih mau nyombong. Oh ya Gua paham. ampun. Dia mau Gua sombong. paham. Dia- Kenapa? Maafkan saya sudah menjadi endorser gratis ya. Ah, udah Dan sombong. buzzer. Capek gue udah masih sombong dia. Aduh. Dan ini satu-satunya buku jangan-jangan. Sudah berapa? Gak, gue jadi emang otomatis tuh. Otot gue tuh begitu momentum set langsung. Iya, momentum politik. Iya. Momentum yang sayangnya kita nggak bisa manfaatin itu dengan maksimal. Iya. Jadi momentum yang ini persis kayak karena saya pernah kerja di Rehab Rekon Aceh ya. Perjanjian damai MOU Helsinki itu ada karena momentum. Yes. Momentumnya tuh apa? Ada tsunami dan semua orang dapat momentumnya. Untuk mau nggak mau harus rekonsiliasi. Jadilah MOU Helsinki, nota kesepahaman damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Itu 2005 gitu ya, setelah tsunami. Nah, reformasi juga itu, momentumnya tuh ada. Dan momentum itu kan momentum nggak akan datang setiap saat gitu. Mestinya momentum itu kan kita rebut. Nah, dan kita merebutnya itu mulai dengan membentuk lembaga-lembaga negara independen, memperkuat institusi demokrasi, memperkuat masyarakat sipil. Tapi ada satu momen yang nggak kita ambil, membenahi demokrasi internal partai. Kita kasih kewenangan sangat besar bagi partai. Kan tadi itu membentuk lembaga independen untuk check and balances, lalu memperkuat institusi demokrasi, misalnya ada kekuasaan kehakiman yang lebih kokoh, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Tapi sayangnya partainya kita tinggalin nih itu. Partainya kita kasih akses yang sangat luar biasa kepada kekuasaan, hampir nggak ada lini yang nggak diakses kekuasaan, tapi partai sendiri tuh kita lupain. Kita ngomong soal masyarakat sipil, soal media berintegritas, penguatan pemilih, tapi yang jadi hulunya itu kelupaan gitu. Ujung-ujungnya ngomongin apapun mentoknya di situ. Tapi masyarakat bukan nanya nih Mbak Titi, ini nanya. Selama hampir 10 tahun lebih bahkan,
itu kan semangatnya justru deparpolisasi ya. Jadi ada ketidakpercayaan terhadap partai politik dengan segala tren negatifnya mereka ya, partai-partai ini ya. Maksudnya dari partai paling besar sampai partai yang tidak lolos parlemen, hampir rata-rata mereka punya tren negatif. Akhirnya itu dalam 10 hingga 15 tahun terakhir itu ada semangat dari masyarakat itu untuk melakukan deparpolisasi. Aku sering mendengar nih diskusi-diskusi seperti ini. Jadi alih-alih untuk kemudian memberikan evaluasi atau perbaikan partai yang harusnya didudukkan sebagai instrumen politik ya, tapi mereka malah justru udahlah tidak usah berpartai. Itulah mungkin yang menyebabkan kenapa kemudian dalam iklim demokrasi terutama dalam pesta-pesta politik kita bermunculan akhirnya kelompok relawan, kelompok-kelompok dukungan politik non parpol. Jadi kalau aku melihatnya loh semangatnya justru tidak berpartai nih, tapi mungkin dalam ruang perspektifnya Mbak Titi mungkin melihat dari perspektif elitnya bahwa hari ini partai punya ruang yang begitu luar biasa gitu kan. Itu masalahnya. Nah kalau menurut saya ini gue bantu bukan bantu, tapi gue mau coba jawab. Itu karena masalah kesempatan aja. Jadi misalnya kalau lu bikin relawan sendiri, then you become one of the center point di relawan itu. Sementara kalau lu masuk ke partai, lu harus menunggu jenjang karir yang luar biasa. Ini gue nggak bicara si bapak satu itu yang 2 hari terus jadi ketum ya. Ini kita bicara proses normal. Siapa yang jadi ketum Maka hari? kemudian harus ada Bapak mereka apa bikin. Mas? Bapak kan sudah jadi hampir menjadi bapak sekarang. Oh iya sih. Gitu ya. Apa maksud saya tuh kalau masuk partai, lu harus ikut kaderisasi sistem partai yang normal gitu ya. Tapi kalau lu bikin relawan, lu bisa bikin sendiri, lu bisa jadi ketua gitu. Nah, ini Bisa menyambung, jadi menteri iya benar, menyambung Mas Riga juga nih. Jadi sekalian nih Mbak, apakah Jokowi adalah sosok yang paling berhasil memanfaatkan reformasi? Atau kebetulan memanfaatkan reformasi? Memanfaatkan dan memundurkan demokrasi kali ya. Berat. Itu ya fokus tolong ke Mbak Titi ya. Jangan buka handphone. Karena tadi Mas Imam kan ngomong soal nilai-nilai itu ya. Karena saya tuh lulus SMA tahun 97. Oh, iya, Mas. Masuk UI dan 98 kan krisis moneter tuh saya ingat banget, ini udah banyak banget cerita gitu. Dari yang rupiah 2000 sekian jadi 15.000, itu bayangin tuh kuliah di tengah krisis moneter. Walaupun SPP pada waktu itu UKT-nya 475.000 ya. Saya 275.000. Iya. Nah dalam situasi hari itu terus kuliah menjadi bagian dari masa aksi, mungkin bukan seperti Budiman dan kawan-kawan ya. Tetapi menjadi bagian dari masa aksi gitu. Nah terus tiba-tiba kita bicara soal tuntutan reformasi dan hari ini tuh semua ternormalisasi. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kita bicara korupsi bukan hanya lini di dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi politik kita tuh menggila gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau bicara soal tadi ya, momentum 10 tahun ini itu pukulan berat yang sangat luar biasa bagi proses reformasi. Nah ngomongin partai juga, bagaimana partai kita itu menjadi unstoppable gitu, nggak bisa dihentikan. Nah sayangnya dalam situasi partai yang sangat berkuasa itu, muncul orang-orang yang kemudian juga memanfaatkan sangat luar biasa begitu berkuasa, jadi bertemunya kepentingan pragmatis seseorang yang masuk ke pucuk pimpinan karena fasilitasi parpol, lalu mengkooptasi parpol, dan di saat yang sama parpol kita juga sangat pragmatis gitu. Nah benar, disinilah gue menyadari kalau Orde Baru itu sebetulnya bukan tokoh, Orde Baru itu bukan orang, ternyata Orde Baru itu niat yang bisa berulang. Jangan-jangan itu kata kontras, 26 tahun reformasi, Orde Baru tak malu menampakkan dirinya. Jadi maksud gua, ini bukan lagi tokoh, tapi niatnya sama dengan niat Orde Baru waktu itu. Begitu nggak Mbak? Iya. Ya kira-kira. Makanya tadi kalau menyambung omongannya Mbak Titi tadi, antidotnya akhirnya jadi tidak tepat ketika ada kritikan terhadap partai politik. Misalnya Mbak Titi tadi kan menyatakan yang unstoppable, lalu kemudian mereka masuk di segala lini. Ada kemudian sebagian yang berusaha menciptakan tesisnya atau antidotnya itu tadi. Yang tadi aku sempat menyebut relawan dan segala macam kan. Lahirlah sosok yang kemudian memimpin kita selama ini sampai 10 tahun. Dan itu kan berusaha kan
figur beliau itu kan berusaha dilepaskan dari Partai. persepsi partai, dan itu menurut saya berhasil. Bahkan sejak 2014 yang ada pesta rakyat di GBK apa. Dan waktu itu kalau nggak salah ingat 2014 itu kan tidak boleh ada atribut partai waktu itu. Slang yang ngatur tuh. Slang yang ngatur. Artinya ada yang berusaha menciptakan antidot atas ketidaknyamanan terhadap aktivitas partai politik nih yang mungkin dianggap kolutif, koruptif dan nepotis ini kan. Tapi ternyata antidotnya menjadi seperti ini. Iya. Jadi antidotnya sendiri juga kebablasan pada akhirnya, gitu loh menurut. Jadi pada akhirnya dia juga mengkooptasi partai politik dan mengkapitalisasi instrumen itu. Yes, itu poinku. Jadi ada nih civil society yang sebenarnya, wah partai nggak bisa nih begini-begini. Akhirnya mereka membangunlah sebuah satu simbol kekuatan tersendiri, dan itu menurutku sebuah tesis baru di iklim demokrasi kita, karena kan peristiwa sejak kemerdekaan Indonesia, Bung Karno sampai kemudian peristiwa reformasi, semua kan pasti keputusan partai kan, semua keputusan partai. Setelah itu, setelah 2014, keputusan partai itu menurutku tidak lagi absolut, digantikan oleh keputusan civil society dalam tanda kutip ini tadi. Tapi ternyata dia gagal menjadi antidot yang baik gitulah. Iya, karena karakter tadi yang Orde Baru itu terlalu menggoda untuk disingkirkan gitu. Jadi akhirnya ketika orang menjadi begitu populis, begitu powerful, ya dia akhirnya terkooptasi oleh Orde Baru tadi gitu. Terus dioptimalkan. Betul. Berarti bentar lagi banyak banget menteri yang mulai pakai safari. Zaman Orde Baru itu menteri pakai safari. Gue pengen ngomong momentum tapi jangan tunjukin bukunya lagi karena gue udah punya. Langsung tunjukin. Mbak, ini kan ada orang mulai bilang ya, salah satu yang ya mungkin blessing in disguise ya, atau kebetulan yang cukup menyenangkan. Tapi sebelum lanjut ke situ ya. tuh kebayang omongannya Riga tadi ya. Orang yang diharapkan jadi New Hope ini Ya, ternyata justru melihat ternyata tidak mampu menahan godaan dari Orde Baru, karena ya tadi hope-nya ini bukan hope-nya kita, tapi bagaimana dia hope-nya dia itu untuk makin. Itulah langsung gua sebenarnya dapat sebuah judul tuh. Apa tuh? Kan tadi New Hope, Ya, itu ternyata Time kan berubah menjadi Hope is Me. Iya betul, actually betul, betul. Hope is me. Mbak, aku pengen nanya ini, kan Mbak Titi sekarang lebih banyak juga bergiat di kampus ya. Ya. Sekarang kan yang banyak bersuara nih teman-teman kampus nih. Ya. Dan itu menyenangkan sebenarnya, guru-guru besar sekarang lebih lantang, lebih terbuka, Ya. lebih seru lah gitu ya. Ini bisa menciptakan momentum baru nggak sih Mbak? Karena Mbak nih hidup nih di antara mereka nih. Atau jangan-jangan ini hangat-hangat sementara aja. Atau jangan-jangan bisa jadi nanti akan ada ancaman buat mereka dan mereka akan teredam lagi gitu. Bagaimana Pak dosen ingin Iya, menjawab? dia juga ya. Iya. Iya, benar juga. Kemarin dia posting di belakang Pak Didik sama Pak JK tuh mau bikin. Bagaimana Pak dosen? Ramadina. Silakan. Saya menahan diri. Iya, kalau saya sih ngelihat kampus tuh ya. Kenapa saya mau balik ke kampus belum ngerespon itu ya? Karena saya ngelihat, saya nggak mau kampus itu dikenang orang muda kampus, teman-teman mahasiswa kita yang diingat itu cuman Almas Saki Biru. Tapi kita punya orang muda lain yang punya aktivisme dan mampu memperjuangkan demokrasi bukan atas nama kepentingan pesanan, oportunisme. Nah itulah kenapa saya di antara saya tuh balik ke kampus bukan karena iming-iming profesor atau apa, tapi karena saya mau hobi gitu ya. Dan saya melihat kampus itu bisa menjadi sumber aktivisme yang melawan model-model aktivisme pesanan. Nah itu saya nggak mau gitu, karena saya berangkat 97-98 dari aktivisme kampus. Dan saya merasakan harapan itu ya, minimal di lingkungan kampus saya. Karena misalnya gini, karena saya belajar hukum, gimana hukum itu bisa dimanfaatkan sekecil apapun peluangnya untuk mempertahankan hak warga gitu. Iya. Dan nggak perlu menjadi sarjana hukum untuk mempertahankan hak kita melalui proses hukum. Nah makanya
yang memicu saya itu sebenarnya permohonannya Al-Masaki Biru itu. Oh iya Mbak, Serius? itu literally itu. Literally itu. Jadi karena saya nggak mau Menarik nih. aktivisme hukum, anak-anak hukum, orang-orang hukum, mahasiswa hukum itu. Itu Ya, jangan. putusan 90, syarat usia. Siapa? Yang ngajuin gugatan pura-pura lagi. Gue hampir nyempas sepatu nih. Itu adalah anak demokrasi Indonesia itu. Yang merubah tatanan demokrasi Dan dia kita. kenal secara pribadi bapaknya. Terus dia nanya siapa itu. Pernah diundang ke sini bapaknya. Ya, jadi motivasinya tuh karena saya ngerasa keberlanjutan itu nggak bisa sporadik ya. Ada peristiwa lalu bersikap, walaupun yang memicu selalu peristiwa. Momentum itu kan dipicu oleh peristiwa gitu ya. Tapi saya ingin kader-kader aktivisme hukum yang lebih genuine. Makanya saya balik ke kampus. Nah kalau situasi hari ini ya, bahkan kalau saya ngelihat geliat kampus itu terlambat gitu ya. Harusnya ya dari awal, dari beberapa tahun yang lalu. Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak. Betul, setuju. Semoga apa yang disampaikan Mbak Titi menyadarkan teman saya yang udah doktor, udah di kampus, sempat kepikiran mau keluar dari kampus karena udah saking sibuk dengan bisnisnya Mbak. Ada teman saya yang kayak gitu. Iya, iya. Jadi jubir bukan dia? Bukan ya? Enggak nih. Nggak Jadi tahu temen- kalau ada momentum temen itu, gue. kalau dari disertasi saya yang membuat momentum itu ada 3. Hendri Satrio 1. Bukan, ini Serius, gue ngomong serius. uang, modal sosial, artinya jaringan. Satu lagi niat pribadi nih. Saya menggambarkannya jadi leadership. Kalau ada 3 ini momentum jadi. Mbak, sebelum kita beralih ke topik pilkada, ini silakan Ini dicicipin. boleh Mbak sambil ngobrol. Obrolannya Dia yang- terlalu berat sampai nggak pengen makan gitu loh. Enggak, ini yang ada plastiknya tuh 2000. Tapi 26 tahun reformasi ya, saya tuh betul-betul yang bahkan kemunduran demokrasi bukan dikontribusikan oleh tadi yang kita udah omongin. Institusi-institusi produk reformasi juga secara sadar karena tadi ya kooptasi dan kooptasi pragmatisme dan oportunisme politik tadi justru dimundurkan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari institusi demokrasi dan mereka sendiri bagian dari proses demokrasi. Karena saya bergiat di isu pemilu, contoh ya, ini pemilu kita nih 2024 tuh penyelenggara pemilunya tuh jelek banget. Dan akhirnya saya ngerasa Apa komentarnya Mbak yang Mbak kritisi kemarin? Ini kita langsung masuk pilkada ya. yang mana? Soal KPU aja dulu. Kan langsung dikritisi tuh, ini ketua KPU nih. Oh enggak, itu dari Komentar awal pilkada. perjuangan soal reformasi itu salah satunya lahir dari gerakan perempuan, suara ibu peduli dan lain sebagainya. Ya, yang waktu itu kehilangan susu Betul. dan mahalnya telur. Betul. Nah, tetapi justru ya gerakan reformasi di 25 dan 26 tahunnya itu melemahkan gerakan perempuan. Dan itu melalui kebijakan yang dibuat oleh KPU. Misalnya soal kuota keterwakilan perempuan. Ikhtiar masyarakat sipil tuh kurang apa? Nih saya bicara soal mereka-mereka yang unstoppable tadi. Aturan dianggap bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Sebagai masyarakat sipil yang baik dan dibilang harus mempertahankan reformasi dan demokrasi, ya kita bergerak dong, kita pergi ke Mahkamah Agung, kita gugat dan kita menang. Kita laporkan ke DKPP, kita menang. Kita laporkan ke Bawaslu, kita juga menang. Prakteknya apa? Hasilnya apa? Nggak dilaksanakan juga, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi terlalu hegemonik akhirnya. Karena dia didukung dan ditopang dari berbagai lini, termasuk tadi pragmatisme partai politik kita gitu. Nah dalam situasi itu, ya kalau ditanya di mana masyarakat sipil ada eksis, tapi seolah-olah kita nih ditantang oleh kekuasaan. How low you can go? Seberapa susah kamu bisa bertahan dari penetrasi kekuasaan? Karena nggak institusi-institusi kontrol tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mahkamah Agung kita udah pergi, kita menang, nggak juga dilaksanakan. Disuruh dikoreksi, kebijakannya nggak dikoreksi. Kita ke DKPP, penegak etika penyelenggara pemilu juga nggak dilaksanakan. Ke Bawaslu juga begitu. Nah akhirnya kan apa sih prosedur formal yang kita tempuh, yang nggak kita ambil kan. Terus dalam situasi itu kira-kira bapak-bapak punya solusi apa gitu. Ini ilustrasi kecil aja ya. Ya sama kayak suara kampus dari mana-mana kan bersuara. Tapi Tapi kan jadinya apa? seperti berteriak di tengah keramaian.
Kita teriak gitu ya, tapi karena situasi terlalu gaduh, terlalu ramai, nggak ada yang dengerin juga gitu. Noise Ya karena doang. momentum yang tadi itu nggak connect tiga-tiganya. Apa tuh? 1, uang. 2, leadership. Modal sosial, leadership. Yang ketiga? Leadership. Enggak, yang kedua tadi apa? Modal sosial. Modal sosial, yang ketiga leadership. Ini nih jangan-jangan jalan masing-masing nih. Sementara masyarakat sipil, oke, modal sosial punya, leadership ada, tapi karena ditantang terus, how low you can go, seberapa sengsara kamu bisa terus bertahan, ini udah mulai ngap-ngapan nih gitu. Wow, teman saya yang ini lagi racing, lagi ngumpulin. Karena saya tuh mimpin organisasi ya, di lembaga masyarakat sipil 10 tahun. 10 tahun di tengah situasi kita hari ini, demokrasi yang bergeliat, justru masyarakat sipil itu tantangannya di ketahanan lembaga gitu. Jadi kita ditantang dari berbagai lini nih, ditantang ketahanan resiliensi demokrasinya sendiri oleh aktor-aktor elit yang makin ganas gitu ya, dan makin tadi nggak malu menunjukkan keorbaannya. Di satu sisi internal organisasi kita juga ditantang untuk resilient, untuk bisa terus eksis. Nah, dua hal ini tuh gimana? Akhirnya ada yang akhirnya pragmatis, udahlah pergi aja sekolah ke luar negeri, jaga jarak dulu gitu ya. Nah itu pilihan-pilihan itu ya nggak salah juga. Kok kalau masuk ke obrolan Mbak Titi itu kan berkali-kali disebutkan soal reformasi, yang kedua momentum ya, terlepas dari buku ciptaannya Profesor Al-Mukarram Henry Satrio ya. Jadi mungkin Mbak nih kalau misalnya aku diperbolehkan untuk rembuk. Nggak boleh. Ya sudah. Jadi kita itu ketika peristiwa reformasi diawali sejak peristiwa situasi ekonomi kita di 97-96 itu, kita tidak punya blue book, buku biru. Jadi bukan blueprint lagi, ya. blue book yang ajak. Iya. Kalau kita menghadapi momentum ini, momentum proses menuju reformasi ini, goalsnya ada di mana? Kita nggak duga Karena juga saat ya, itu yang dipikirkan oleh sebagian besar masyarakat, yang penting rezim selesai. Oh Yang berarti penting sekarang kekuasaan waktunya kita turun. bikin blue book. Iya. Enggak, kenapa mesti blue sih, men? Jadi kalau nggak tahu juga kenapa. Nggak tahu nih dia ngomong tadi kenapa biru. Blue tuh gimana gitu? Emang biru itu apa? Ada biru. Jadi karena buku birunya atau roadmap-nya itu kita tidak persiapkan. Kita tuh waktu itu berkejaran sama momentum, Mbak Titi. Kita Betul. ini momentum ini harus diambil. Kalau enggak, Ya, itu enggak kan ada. kita ini mungkin Orde Baru akan tetap berkuasa. Sudah yang pokoknya Yang habis penting dulu, ini turun dulu. dulu. Akhirnya ketemulah itu semua. Nah, di satu sisi, di sisi yang lain, ternyata kita juga tidak siap untuk mendefinisikan demokrasi itu sendiri. Akhirnya kita berhadapan dengan demokrasi. Apa yang maksudnya kita berhadapan demokrasi itu? Demokrasi kan dimaknai sebagai kebebasan kan hari ini kan. Nah kebebasan ini rule of the game-nya seperti apa? Kita di zaman Soekarno kita merasakan demokrasi terpimpin. Lalu kemudian di zaman Orde Baru ya mungkin lebih otoriter kan seperti itu kan, dengan menggunakan APH atau militer di situ dalam proses berkuasa. Kelaparan nih kita akan suasana kebebasan. Keran demokrasinya dibuka. Nah kita memaknai keran ini, yang itu yang kemudian kita juga nggak clear waktu 97-98 itu. Sehingga ketika itu semuanya benar-benar dibuka, ya sudah nih keran bocor jatuhnya. Tapi sudah kadung dibuka, maka kita nggak punya blueprint. Kita jadi yang merasa berjuang mereka berhak memanen. Definisi panen mereka adalah mereka mendapatkan karir politik yang stabil misalnya, sehingga mereka duduk di pos-pos kekuasaan baik di legislatif, di eksekutif maupun di judikatif bahkan. Nggak belajar sejarah. Dari tukang kayu, men. Itu kan berbeda. Itu kan another level of politician itu ya. Jadi kita ngomongin pilkada aja lah. Ya adalah kita ngomongin pilkada. Kita Tapi sentuh menurutku itu pilkada ya, Mbak, karena gini, Pak. kita nggak punya Reformasi, blueprintnya. memang ada momentum yang lepas ya, termasuk tadi soal partai politik. Karena bagaimanapun, karena kita biasa dibekap 32 tahun hanya 3 partai, lalu keran multi partai dibuka, semua ruang diberikan akses kepada partai politik, tetapi di saat yang sama ya kontrolnya nggak jalan dan ada hope ini merasa hope is me menumbuhkan megalomanian karakter megalomanian bahwa there is no hope without me gitu ya.
Jadi harapan itu tuh harus sustain terus karena dia biasa tahu kan situasi megalomaniak itu. Jadi menempatkan dirinya sebagai center dari semua hal. Sesuatu nggak akan jalan tanpa saya. Makanya timbullah cawe-cawe itu kan gitu. Makanya sebetulnya kesalahan kita waktu itu sebagai mahasiswa ya kan kita sama-sama turun waktu itu. Emang masih kecil loh. Masih ingusan. Iya lo kan anak orang kaya kan. Jadi sekarang privilege ya. Privilege ya. Jadi emang yang mengalami kemajuan tadi. Dia tidak berada berpanas-panasan di kita waktu kita panas-panasan di demo, tapi kali ini di antara kita berempat mungkin dia yang paling kaya. Iya. Itu privilege dan bisa memanfaatkan momentum tadi. Kita mahasiswa yang berjuang saat itu melupakan manajemen sepak bola. Apa tuh? Manajemen sepak bola itu kalau lu mau ganti pemain yang baru tuh udah disiapin. Nah kita ini tidak. Yang penting itu keluar dulu aja. Begitu kurang pemain, begitu nggak ada pemainnya, kita bingung. Main masukin. Nah bahkan di level atas pun yang waktu itu geng Ciganjur lah ya, Amin Rais, Gus Dur, Sultan, Megawati, itu pun akhirnya tidak kompak juga karena tidak sama-sama mempersiapkan siapa penggantinya. Dan akhirnya hari ini kita terjebak di situ. Begitu ada orang baru yang kita anggap New Hope itu bukan cuma New Hope, dia jadi New God. Dan pada saat dia menerima label sebagai New God, dia terserah dia benar-benar lah. Lu kan udah nge-labelin gue New God. Jadi sekarang gue maunya begini. Ya lu ikutin dong. Dan karena dia New God, maka sudah ada pengikut-pengikut yang setia. Itulah yang menjaga dia hari ini gitu. Luar biasa sekali Bapak ya. Saya sudah buku kedua nanti ini. Emosi nih saya. Ke bawah. Ya ini kan dalam rangka memaknai 26 tahun reformasi. Karena kan kemarin 21 Mei 1998 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Betul. Pak Soeharto menyatakan lengser. Di Di bulan Mei itu juga saya jalan kaki pulang dari Depok ke Ciputat karena kerusuhan tanggal 13 Mei. Mau pantun dari Depok ke Ciputat. Udah mau cakep. Terus sorry Depok ke Ciputat terus? Iya, dan betul-betul jadi saksi mata ya kebakaran ruko, mall, orang melakukan penjarahan. Nah, yang dulu kan dijarah fisik karena rakyat lapar gitu ya. Sekarang dijarah oleh orang yang kekenyangan. Wih, ngeri. Jangan flexing. Ini flexing nih. Kacamata 46 juta pakai sekarang. Mana ada yang kacamata 60.000. Flexing. Ya itu yang menyesakkan dada kan itu ya seolah-olah hasil reformasi dijarah oleh orang-orang yang kekenyangan karena reformasi. Sekarang orang berdemokrasi bukan karena nilai, tapi memang karena cari makan di demokrasi. Itu kayak tadi kan kita redefine lagi terhadap demokrasi itu sendiri apa? Adaptasinya nggak ke values. Contohnya gini, ketika kita memindahkan sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup ke proporsional terbuka, kan kita berharap ada adaptasi kaderisasi, rekrutmen politik demokratis, pendidikan politik. Tapi yang terjadi justru mungkin karena kita nggak punya blueprintnya dan itu prosesnya nggak gradual, yang terjadi adalah adaptasinya jalan pintas apa? Politik uang. Jadi adaptasi institusionalisasi ataupun kemudian empowering people itu nggak jalan gitu. Iya benar. Itu saya tuh kayak ngebayangin ya, kalau misalnya kita nonton film terus ada kerusuhan di depan terus si orang-orang mapan yang berada di dalam rumah ini terus bilang udah kita tunggu aja, kita nggak usah keluar, toh kita juga semua makanan minuman ada di sini, kita tunggu aja. Betul. Begitu mereka selesai rusuh, terus si orang-orang kaya mapan ini dia akan keluar, dia mengatakan, lo kalau perlu makan perlu minum, gue punya, tapi gue jadi raja lagi ya, dan akhirnya itu diikutin, itu kayak gitu. Formatnya tuh kita ditunggu aja 25 tahun, tuh juga mereka fatigue sendiri, capek sendiri, tuh mereka akan panggil kita lagi, mereka akan panggil cara-cara kita, nah itu makanya gue nyebutnya Orde Baru tuh ternyata niat gitu, bukan orang. Apa tadi Mbak penutupnya, kenapa kemudian rakyat seperti acuh ya terhadap reformasi 26 tahun ini. Tadi waktu kita off air tuh ada yang itu menurut saya bagus banget tuh punchline-nya. Ya karena tadi kita omongin ya udah capek gitu, udah lelah. Mereka bergairah pun, mereka semangat pun, toh ujung-ujungnya elitnya nanti saling kompromi, elit-elitnya saling transaksi.
Jadi rekonsiliatif. betul, bukan rekonsiliatif, tapi penundukan. Politik akomodatif yang menundukkan. Lebih sih. Jadi mereka tuh ngerasa buat apa kita tuh bergairah, bersemangat, aktif, sementara ujungnya ya orang-orang itu akan kompromi, orang-orang itu akan transaksi itu. Mungkin Almas nanti akan diangkat sebagai Menteri Hukum ya. Ya, tapi dia bukan yang gugat lagi ya? Ya, yang gugat karena nggak bilang Karena terima kasih ya. Nah itu nggak penting sih. Jadi Mas Hensat gini loh, ini masyarakat nih misalnya punya semangat yang kuat gitu ya, memperjuangkan politik gagasan, kan selalu di kau tuh kalau ngomong politik gagasan, ya gue lah ya. Nah, semangat, punya visi, punya ideologi gitu. Ini nih udah oke nih di bawah nih, yang tadi modal sosial. Di atas yang diperjuangkan yang dianggap sebagai simbol dari ideologi gagasan ini. Terus kawin paksa dong, bukan kawin paksa sih ya. Terus bulan madu gitu. Nah ini gimana kita membangkitkan optimisme semangat masyarakat kita ketika mereka diprank oleh elitnya. Saat pemilu mereka digerakkan oleh idealisme yang luar biasa dan mereka bergerak nih. Masih ada yang bergerak. Tiba-tiba ketika sudah ada hasil, diprank dengan ya tadi. Akomodatif tadi itu. Perselingkuhan gitu ya. Peresmian perselingkuhan politik demi kepentingan. Nah itu yang agak susah nih. Itu yang saya hadapi sekarang, mendorong aktivisme akar rumput tuh ya ujung-ujungnya Bu kita kan dikerjain sama elitnya. Kita udah berjuang, kita udah kampanye, memenangkan. Ya ujung-ujungnya mereka kompromi lagi gitu. Nah itu gimana tuh kita merecovery atau memperbaiki situasi? Kayak gini Mbak ya, coba Mbak baca tuh. Itu kan perintah oligarki ya. Mereka tuh nggak bisa ngelihat rakyat tuh punya posisi enak sedikit. Kemudian langsung oligarki turun tangan, suruh nyender. langsung atur. Ini gue ditundukkan nih berarti oleh oligarki. Karena ketika perintahnya ada gue langsung nyender. Minimal gue protes dulu. Minimal lu ya protes dulu ya. Kusut. Mbak, sekarang kita pindah ke pilkada. Menurut saya pilkada nanti itu bakal banyak kotak kosong. Setuju. Kenapa? Karena satu, mungkin juga yang kemarin udah keluar uang banyak di pileg itu males lagi ngeluarin uang lagi kan? Rugi dong. Gitu. Iya. Enggak ya, TikTok. Kemudian yang kedua, karena dengan nepotisme yang nggak apa-apa kalau kata MK itu, ya sangat mungkin banyak banget. Nepotisme nggak apa-apa karena nggak ada aturannya dan sampai kapanpun nggak akan diatur gitu. Ya sabar Mbak. Boleh saya melanjutkan? Boleh. Sekarang emosinya tuh pindah, nambah ke sana. Jadi menurut Mbak Titi gimana? Karena saya baca juga Mbak Titi protes keras juga terhadap pernyataan Ketua KPU yang menyatakan bahwa kalau maju pilkada nggak usah mundur, nggak perlu mundur. Gitu. Gimana Mbak? Silakan. Langsung aja ke konklusi sebelum nanti didetilin. Ya. Desain pemilu dan pilkada kita hari ini memang sengaja dibuat untuk tidak melahirkan kompetisi serta kontestan dan pemilih yang kritis. Jadi desain pemilu dan pilkada kita memang didesain secara sengaja untuk membuat partai politik tidak kompetitif dan pemilih tidak kritis. Kenapa? Di tahun yang sama kan? Pemilu 14 Februari, pilkada 27 November. Di partai situasi hari ini masih belum sepenuhnya pulih dari kondisi pasca pemilu legislatif dan pilpres. Internal tuh masih ada yang baku hantam karena perselisihan pencalonan, rebutan kursi, suara terbanyak. Bahkan ada yang dipaksa mundur demi caleg yang disukai elit untuk bisa terpilih. Nah, apakah mereka siap dengan situasi pilkada? Sementara kader yang misalnya menjanjikan atau populer atau punya elektabilitas tinggi nggak ada. Kan tawaran kenapa pilkada itu harus diambil oleh partai selain untuk menang juga menunjukkan eksistensi politik kan. Bahwa partai eksis, kelembagaannya jalan, rekrutmen politiknya jalan, kaderisasinya jalan. Dan itu harapannya adalah ada reward. Kalau kita bicara stick and carrot, wortelnya, carrotnya adalah ketika dievaluasi di pemilu legislatif, pemilih itu selalu ingat eksistensi partai ini. Karena partai ini selalu hadir melalui pilkada, melalui legislatif.
Nah sekarang kalau pilkadanya November dia mengusung kader calon dan calonnya itu nggak terpilih misalnya hanya demi mempertahankan eksistensi politik di tengah masyarakat, kan eksistensi itu nanti dihitung dievaluasinya di pemilu legislatif kan, masih lama 2029. Jadi akhirnya dipaksa pragmatis. Misalnya gini, uang udah keluar banyak nih di pemilu legislatif, internal masih saling berselisih karena rebutan kursi. Ya udahlah, ngapain sih kita maju pilkada sementara udah ada calon yang punya banyak duit gitu ya, yang mau maju di pilkada, ngasih iming-iming untuk mahar politik dapat tiket pencalonan kan 20% kursi dan 25% suara sah. Ya jadi karena reward eksistensi, pengakuan eksistensinya tidak dalam durasi waktu yang dekat, masih 5 tahun lagi, ya partai berpikir pragmatis. Itu kalau di... Akhirnya ya terima tawaran untuk bergabung dalam skoci besar dari calon yang punya banyak duit gitu ya, punya banyak uang. Disitulah apalagi tren sejak 2015 3 calon tunggal. 2017 ada 9, 2018 ada 16, 2020 ada 25. Makanya saya meyakini situasi hari ini apalagi calon perseorangan berkurang jauh ya. Maka calon tunggal itu akan menjadi fenomena yang lebih masif itu berapa di 2024. Sama 20% juga ya minimal. Kalau dalam satu daerah sama, koalisi 20% kursi dan 25% suara sah. Dan apa atau tuh Mbak? Atau sorry. Ya? Dia boleh pilih 20% kursi hasil pemilu DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu DPRD. Jadi desain pemilu kita tidak memberikan insentif partai untuk mengambil peluang mengusung calon dan lebih dikendalikan oleh pragmatisme. Enggak ada situasi hari ini pun partai pragmatis ya dengan praktik mahar politik. Jadi kita ini anomali banget, multi partai tapi calon tunggal. Yang kemarin pilpres yang mau maju pilkada katanya. Kok bisik-bisik sih? Itu gimana? Jadi nggak cuma ini kan Mbak Titi ngomong pileg. Jadi beliau ini kan pernah menjadi jubir. Terus pada salah satu capres. Dia ingin nanya ke Mbak Titi. Hoax. Itu gimana capres saya maju kemarin kok mau maju pilkada lagi menurut Mbak Titi. Dia nggak enak kok pakai omongannya dia. Jadi pakai indirect speech. Oh, kalau saya sih biasa-biasa aja. Kenapa tidak? Satu-satu itu hoax. Saya jubir tuh hoax. Enggak, kalau misalnya disebut aja Pak Anies ya mau aku maju. Aku tahu namanya. Mbak. Siapa? Kalau Mas Ganjar kan udah nggak mungkin. Nggak mungkin, pengetahuan politik dia ini aneh. Iya. Nah bagi saya sih nggak masalah ya. Kenapa? Karena kan memang daerah tuh harus dapat kontestan terbaik. Dia nggak terpilih di pemilu presiden, ya daerah perlu dipimpin oleh orang yang punya kapasitas. Kalau semua daerah dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas untuk jadi capres kan bukannya bagus. Kalau kemudian dibenturkan pada definisi pragmatisme politik gimana? Cari kerjaan. Ya itu. Nggak jebol di kan rakyat yang menentukan. Memangnya politik dinasti aja yang rakyat menentukan. Kalau saya sih nggak melihat itu sampai pada pragmatisme politik ya. Tetapi ya setiap posisi politik itu harus diisi oleh orang yang kompeten, orang yang punya kapasitas. Kalau suatu daerah bisa diisi oleh orang yang punya kapasitas setara presiden, kenapa tidak? Kan kira-kira begitu ya. Daripada yang ngisi cuman orang-orang yang punya popularitas, punya uang besar gitu ya. Daripada calon tunggal kan? Daripada calon tunggal apalagi. Iya sih. Iya, tadi dari cerita Mbak Titi membuat akhirnya gue juga punya kesimpulan. Ya partai ternyata tidak seberkuasa itu dengan desain politik yang hari ini dijelaskan oleh Mbak Titi. Partai politik pun dipaksa akhirnya menerima stok yang ada. Stok yang ada ini apa? Mereka yang punya modal kapital yang akhirnya bisa membeli suara kursi baik itu di provinsi, kabupaten atau kota karena kita mau pilkada kan habis ini kan. Jadi momentum. Jadi kita tidak bertemu sama momentum apa ya? Jadi nggak ada gambaran politik yang ideal hari ini yang bisa kita lihat di Indonesia. Misalnya partai politik harus bekerja seperti apa, civil society itu seperti apa. Ya semuanya carut-marut jadinya, Mbak. Iya, kalau Mas Riga kan pakar politik ya, maksudnya ilmuwan kabak, politik. Mbak sekarang. Ya, kabak politik. Enggak. Kita tuh emang nggak koheren gitu dalam mendesain sistem karena kita nggak punya blueprint tadi. Jadi visi besar kita soal sistem politik, sistem
pemilu, sistem perwakilan dan sistem pemerintahan tuh itu disconnected Ya, satu sama lain. Itu makanya Mbak Titi ngusulin itu ya, sistem pemilu tuh harus direvisi ya. Harus Iya, dipisah betul. ya Mbak ya. Penjadwalan pemilu itu Penjadwalan. sekarang tuh Ini istilahnya terlalu itu mepet nggak sih, Mbak? Jeda 2 tahun ya bagusnya. Jeda ya, 2 menurut tahun. Mbak Titi ya. Jadi kita ini bukan mendesain dengan visi ya, tetapi mendesain dengan kepentingan pragmatis, kepentingan jangka pendek. Jadi karena saya ingin memastikan nih anak saya bisa menang pilkada, misal Menantunya pilkada di masa misal. pandemi harus dilaksanakan. Karena saya ingin memastikan nih saya bisa menang besar, pilkada itu harus di tahun sama yang dengan pileg pilpres. Tadi benar, problem kita tuh di blueprint visi besar kita ke depan. Visi besar politik kepartaian, perwakilan dan pemerintahan kita. Jadi nggak nyambung tuh satu sama salah. Jadi sama seperti membangun kota bukan by design, tapi tiba masa tiba akal gitu. Ada peristiwa respon, ada peristiwa Jadi respon. pokoknya ya dilakoni wae kan gitu akhirnya. Ya kira-kira. Nah. Bukunya masih mau dipertontonkan lagi? Buat Anda yang mau terpilih di pilkada, Iya, jualan baca buku Momentum. Kenapa Jangan sih beli nggak bajakan, jualan? jangan lupa beli yang asli, yang ada di dalamnya ini ada pembatas bukunya. Momentum juga. Dia padahal udah kaya masih jualan juga ya sekarang ya. Dia kaya banget sekarang Mbak. Lo pikir Bill Gates berhenti jualan? Oh iya benar. Nggak, bagi dia uang itu belum seberapa apabila dia tidak mampu mendoktrinisasi orang dengan pikirannya. Kalau dia kan masih dengan pikiran nih, bukan cuman duit gitu. Iya Mbak, berarti pilkada kita nasibnya kurang oke dong ya Mbak ya? Kualitas, secara kualitas. Yang kalah, yang nggak Iya oke. bisa dikatakan begitu. Calon tunggal akan menjamur. Calon Jadi perseorangan, prediksinya kan banyak calon tunggal nih ya. prediksi saya akan Banyak, saya juga sudah menjamur punya calon tuh. tunggal. Seperti cendawan di musim hujan. Wah, jadi nggak pakai cakep tapi nih. Aduh, nggak kebayang ya Jamur, Mbak. jamur. Oh, jauh. Karena kenapa calon perseorangan aja itu banyak temen di daerah itu ketika ada calon perseorangan minta dukungan, pemilihnya bilang begini, loh bukannya kita masih pemilu nih, kok udah harus kasih dukungan pilkada? Jadi masyarakat kita tuh tadi kita di awal bahas ya. Terkaget-kaget. Betul, terkaget-kaget karena tadi situasi politik pemilu kita itu membuat lelah semua orang. Pesan oligarki tuh baca. Dan jangan-jangan by design ya, supaya kita nggak kritis, nggak ngomongin soal persoalan-persoalan daerah secara substansial. Gitu. Kita dibuat lelah. Betul. Dan akhirnya ya sudahlah apa kata mereka gitu ya jadinya. Sama lihat lelah di prank elit, akhirnya tadi kalau gue rame-rame ada gunanya nggak sih? Atau ujung-ujungnya elit yang mutusin dan suka-suka mereka. Jadi keterputusan representasi tadi, broken linkage itu. Jadi Mbak Titi ini akan gabung atau nonton di pinggir? Karena ada yang mau membangun, menyelamatkan kekayaan Kenapa negara. nggak nanya Mbak Titi akan gabung nonton di pinggir atau bikin aktor? Nah, Wih keren. Itu closing yang mantep banget dari Titi Anggra ini. Closing bro. Tuh, Ya, pesan oligarki. kalau kita jadi penonton. Susah ya sejak kita di take over sama ada sponsor gede banget di musik tuh. Aturannya banyak banget. Amin. Ya itulah ketertundukan kita. Kita dipaksa untuk tunduk dan kita merelakan diri untuk tunduk. Karena apa? Karena ya kapital tadi. Itu loh, kita tuh ada brand pasta gigi yang sekarang mengkooptasi berisik. Maksudnya pesennya aja pakai brandnya dia. Itu bukan. Beda. Itu closing. Closing kalau yang itu close down. Kalau itu close down. Bener kan? Ini closing. Mbak Itu Titi close down. Mbak Titi makasih udah datang. Tapi kita nggak boleh. Jangan kehilangan Iya, harapan. kita menolak menyerah. Tantangan terbesar kita itu adalah konsistensi dan kesabaran. Iya. Dan saya ngelihat ada harapan karena minimal di lingkungan saya di kampus ya, saya ngelihat banyak orang muda yang sebenarnya punya semangat, tapi dia nggak tahu harus kepada siapa dia membangun kutub gitu. Udah jelas, nggak boleh kehilangan harapan terus berharap because the hope is Dapat nih. Tapi gue percaya nanti, ya gue sih membangun optimisme ya minimal untuk diri gue pribadi bahwa ya nanti ada jalan-jalan keluar mungkin yang nggak dari tempat yang nggak kita duga-duga ya. Momentum itu akan datang lagi nanti tepat pada waktunya kali ya. Masih Mami nih, keluarga cedana. Orde baru datang. Dia seneng banget. Dia bikin hoax banget. Pokoknya
Gawat deh. Dah. Oke, Udah terima closing. kasih. Makasih banyak Mbak Titi. Kita serahkan Sehat-sehat penutupannya kepada Henry Satrio. Nah, Biar Oke, tanggung jawabnya dia. Dia nggak tutup-tutup. saya menyampaikan pesan dari Mas Agil Amal. Bila nanti Mas Gibran nonton acara ini, kami undang untuk hadir di sini, menyampaikan kira-kira beneran nggak sih mau kerja dari IKN? Kira-kira mau nggak ya Mas Gibran kalau? Mau lah, masa nggak mau. Kan otorita untuk wilayah Jabodetabek Cianjur Closing. itu dibesarkan ke Wapres. Closing. Oh iya, dan ini closing. Ya, Makanya gue udah nunduk aja Mbak. Dia disuruh closing, nggak closing coba. Thank you ya. Makasih Mbak Titi, makasih banyak. Bentar, makasih. Terima kasih pasta gigi. Mbak.